Sayang, kamu lagi ngapain? Zixia sayangku, aku lagi ngantar makanan. Sayang, kamu kangen ya? Nona, lagi-lagi dia pacar online-nya yang namanya monyet itu. Paman Kin, namanya bukan monyet. Namanya Sun Gokong. Apa bedanya? Sayang, kerjamu keras sekali. Malam ini, aku tunggu kamu di Moonlight Treasure Box ya. Aku beli kostum game terbaru. Mau pamerin ke kamu. Hehe, aku tunggu ya. Kita janjian ya. Kostum baru. Jangan-jangan. Sayang, mau lihat kostum baruku? Mau? Hei, Mana makanan saya? sebentar. Aduh, Nona, Anda baik-baik saja. Bagaimana Anda bisa mengendarai seperti itu? maaf ya. Ini semua salahku. Tapi tenang saja, saya pasti akan ganti rugi. Pengantar makanan. Cantik sekali. Sayangku, saat ini juga sedang bekerja keras mengantar makanan. Tidak perlu ganti rugi? Ayo pergi. Nak, kamu pergi saja. Tidak perlu ganti rugi. Lain kali hati-hati saat berkendara. Tidak bisa. Kamu mau apa lagi? Bukan, saya sedang tidak punya banyak uang. Beri saya informasi kontak Anda. Setelah saya menabung cukup uang, saya pasti akan menggantinya. Di masyarakat sekarang ini, anak muda yang bertanggung jawab sangat jarang. Begini saja, perusahaan kami sedang membuka lowongan. Kau coba saja. Sinhai Teknologi. Yefeng, sebelumnya kamu pengantar makanan. Iya, Pengantar makanan, berani-beraninya datang ke perusahaan kami untuk wawancara. kenapa? Lucu sekali. Saya pikir, dengan ijazah dan gelar saya melamar posisi asisten. Seharusnya tidak berlebihan. Lulusan S2 mengantar makanan. Ijazahmu ini bukan yang dibuat di pinggir jalan, kan? Pergi sana, jangan buang-buang waktuku. Hei kamu, Ada apa ini? Presdir, kenapa Anda datang? dia. Bagaimana rekrutmen asistennya? Masih dalam proses wawancara, segera akan ditemukan. Yang ini cukup bagus. Yefeng, bisa mulai bekerja hari ini? Bisa. Presdir, dia cuma pengantar makanan. Apa kualifikasinya untuk masuk perusahaan kita? Ini perusahaan saya atau perusahaanmu? Dan lagi, apa salahnya jadi pengantar makanan? Sebagai seorang HR, seenaknya menghina pelamar. Gaji bulan ini dipotong semua. Ikut saya. Oh, Ketik dokumen ini jadi 3 rangkap. Akan dipakai siang nanti. oh. Sayang, tak disangka aku lolos wawancara. Bosku wanita cantik, tapi selalu memasang wajah dingin. Sama sekali tidak imut sepertimu. Selamat sayang. Tapi, bosmu itu perempuan cantik sekali. Aku jadi cemburu loh. Bagaimana mungkin? Sayangku cuma kamu, Zixiaku. Bos itu seharian wajahnya datar seperti kartu. Siapa yang bakal suka dia? Hah? Kenapa dia begitu? Kalau begitu sayang, kamu tidak diperlakukan semena-mena kan? Tidak. Aku baru saja mulai kerja, sedikit gugup. Kalau benar-benar tidak bisa. Sayang, kerja saja di perusahaanku. Tenang saja,
Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Baru hari pertama kerja sudah malas-malasan. Aku tidak mungkin hidup dari wanita. Aku harus bekerja keras. Aku juga harus melunasi utang. Tidak boleh merepotkan Zixia. Kamu sedang, apa? Aduh. Presdir, jika aku bilang aku tidak sengaja, kau akan percaya. Cepat berdiri sekarang. Oh. Aduh, Tersangkut. Ini. sakit. Presdir, jangan sentuh di situ. Apa yang kamu pikirkan? Aduh. Jangan. Jaketku. Aku cuma punya jaket ini. Kenapa? Ada masalah? Tidak berani. Nanti aku akan minta Paman Qin untuk menggantikannya dengan yang baru. Sial sekali hari ini. Lihat apa? Lihat lagi. Kubongkar matamu. Dan kalau aku melihatmu lagi bermain ponsel saat jam kerja, kamu dipecat. Baik. Aku takut sekali. Aku pikir aku akan menjadi Kasim hari ini. Sayang, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apa kamu jijik denganku? Tidak. Aku seorang pria. Masih harus bergantung pada wanita untuk mencari pekerjaan. Aku juga punya harga diri. Astaga, ini menguji keteguhan hatiku. Jangan coba-coba membohongiku. Kamu tidak berani bertemu denganku. Apa kamu tidak ingin melihatnya sendiri? Nanti suruh orang itu keluar sebentar, biar aku lihat seperti apa wajahnya. Berikan barangnya padaku. Berikan barangnya padaku. Yang baru saja meneleponku. Bukankah seorang wanita? Kakak, antarkan barangnya ke atas untukku, ya. Bisakah kau berikan sekarang? Tidak. Kita lebih baik jangan bertemu. Mau mata kamu saya colok? Tapi stocking hitammu ini kok kayak familiar ya? Salah. Aduh, Presdir, saya salah. Selesai sudah. Pasti bakal celaka karena mulut sialan ini. Wah, Xiao Yun cantik banget hari ini. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bunga indah untuk wanita cantik. Temani aku makan malam ini. Chen Chao, ngapain kamu kesini? Ngapain? Tentu saja untuk menemui tunanganku. Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Jangan bicara sembarangan di sini. Bicara sembarangan, orang tuamu sudah meninggal. Kamu seorang yatim piatu yang ingin bertransformasi, membuat perusahaan game. Di Baichuan ini, selain aku, siapa lagi yang mau membantumu? Kalau tidak menikah denganku, mau menikah dengan siapa? Jangan lupa, kalau kalian merilis game baru lagi, kalian akan bangkrut. Game baru Sinhai teknologi kami akan segera online. Tidak perlu repot-repot. Bisa sukses rilis atau tidak, itu belum tentu. Intinya, kita lihat saja nanti. Nih. Pak Qin, ini siapa yang ngamuk-ngamuk? Ini musuh bebuyutan perusahaan kami, Presdir Sufeng Teknologi, Chen Chao.
Meskipun perusahaan kami memiliki dana yang kuat, tapi teknologinya masih jauh di bawah perusahaan mereka. Jadi Bu Direktur sangat tertekan. Sayang, aku diganggu. Kenapa? Ada orang jahat mau mengambil alih perusahaanku dan juga mau aku menikah dengannya. Zixia bilang, kok mirip banget sama CEO wanita sedingin es ini? Ya. Zixia yang bilang, kok mirip banget sama CEO dingin ini? Mirip banget ya. Jangan-jangan dia Zixia sayangku. Ini semua uangku. Aku tidak mau uangmu. Kalau kamu benar-benar ingin membantuku, temui aku. Sekarang aku tidak punya rumah atau mobil. Tunggu sampai aku punya cukup uang untuk menemuimu. Punya rumah dan mobil? Rumah dan mobil semuanya untukmu. Bisakah kamu menemuiku sekarang? Astaga, aku selalu menduga keluarga Zixia kaya, tapi tidak kusangka sekaya ini. Mau? Tidak mau. Kalau yang ini, kamu mau? Kamu lagi lihat apa? Kamu ngapain sih? Kukira kamu lagi birahi. Lihat HP. Ternyata kamu lagi lihat foto kaki cantik ya. Kamu ngerti apa? Ini pacar onlineku. Pacar online? Lihat ini. Cuma cari foto sembarangan di internet. Jangan-jangan pacar onlinemu. Berat badannya 135 kg ya. Badan sekecil kamu. Hati-hati. Keinjek. Zixia sekaya itu masih main pacar-pacaran online. Jangan-jangan dia benar-benar perempuan gemuk 135 kg ya. Aduh, sudahlah. Jangan bicara omong kosong. Baiklah. Aku bicara omong kosong. Jangan sampai nanti kamu ditipu oleh wanita kaya rayamu. Sampai tidak punya celana dalam. Zixiaku, tidak mungkin benar-benar orang gemuk seberat 150 kg, kan? Presdir. Dia mau apa? Kenapa masuk ke kantorku? Lalu membuka kancingnya. Apa dia? Mau berbuat jahat. Ternyata dia hanya ingin menyelimutiku. Tak disangka dia begitu perhatian. Bagaimana dengan Xinhai Teknologi? Dugaan Anda benar? Su Lingyun benar-benar menggunakan permainan kita yang tidak jadi dipakai? Menghabiskan 40 triliun rupiah untuk membeli permainan sampah. Su Lingyun ini memang wanita bodoh yang berambut panjang, pengetahuannya dangkal, menikahinya, lalu mengambil alih. Warisan bernilai fantastis darinya, lalu mencaplok Xinhai Teknologi. Tujuanku untuk mendominasi industri permainan kota Baichuan, itu akan segera tercapai. Berdasarkan investigasi, Xinhai Teknologi juga berencana untuk mengadakan siaran langsung pertandingan pertunjukan untuk mempromosikan permainan baru. Siaran langsung pertandingan pertunjukan, dan juga mengundang banyak pemain pro untuk promosi. Menarik. Bisa memikirkan cara ini, tapi selama aku ada, dia ingin membalikan keadaan. Mimpi saja. Sudah siapkah? Pak Qin, peralatannya sudah siap. Tapi para influencer yang kita undang, satu pun belum datang. Bukannya, sudah jam 9:30. Kok belum datang juga? Cepat hubungi mereka. Sudah saya hubungi, teleponnya tidak diangkat, pesannya sudah dibaca tapi tidak dibalas. Bagaimana dengan tamu pengganti? Satu pun belum datang. Ya, sekarang juga cari tamu baru. Uang bukan masalah. Bukankah katanya mau mengadakan siaran langsung promosi? Kok belum mulai juga?
Apa kau yang merencanakan ini? Apa kau punya bukti? Tunanganku. Kau. Tamunya mana? Belum datang, kurasa mereka tidak akan datang. Acara promosimu ini, kurasa tidak akan bisa dilanjutkan. Apa sebenarnya maumu? Pak Chen, Bukankah itu tamu undangan kita? Kenapa ada di pihak Chen Chao? Sepertinya hari ini, semua tamu kita akan berpihak pada Chen Chao. Tidak peduli siapa yang kalian undang. Asal aku bicara, mereka tidak akan berani muncul di acara undangan kalian. Bayangkan jika acara undangan ini gagal, perusahaan kalian tidak akan menjadi bahan tertawaan di industri ini. Siapa yang berani main game kalian lagi? Apa yang kau inginkan? Keinginanku sangat sederhana, menikah denganku. Menikah denganku, dan aku akan membantu melanjutkan acara promosi ini. Kalau tidak menikah juga tidak apa-apa. Tapi besok pada jam yang sama, Xinhai Teknologi, berita tentang game baru kalian yang gagal diluncurkan, akan muncul di berbagai media di halaman depan. Saat itu, aku hanya perlu menggerakkan jariku sedikit, dan Xinhai Teknologi akan menjadi milikku. Tidak tahu malu? Kau? Kau malu? Kau? Presdir, kita punya banyak tamu undangan. Aku tidak percaya, semua orang tidak berani datang. Aku akan segera memanggil orang. Memanggil orang. Baik, memanggil orang, ya. Aku akan duduk di sini hari ini. Lihat saja siapa yang bisa kau panggil. Chen Chao, aku sarankan kau jangan keterlaluan. Aku tidak hanya ingin menggertakmu. Aku juga ingin menindasmu selama kau setuju menjadi istriku. Patuh di rumah mengurus suami dan anak. Aku jamin akan membuat Xinhai Teknologi menjadi anak perusahaan yang paling hebat di bawah perusahaanku. Ingin aku menikah denganmu, dan juga ingin merebut perusahaanku. Kau mimpi? Baik. Kalau begitu, tunggu saja perusahaanmu bangkrut. Halo, apa? Presdir, di situs web resmi kita, ada banyak buzzer yang mengendalikan opini. Saham kita mulai turun. Apa? Harga saham turun, sepertinya perusahaanmu akan bangkrut. Suling Yun, aku beri kau kesempatan lagi. Masih syarat yang sama, selama kau setuju denganku, aku akan segera membantumu melanjutkan acara promosi ini. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Sama sekali tidak mungkin. Baik, bagus sekali. Pantas saja kau wanita yang kupilih. Halo semuanya, saya Chen Chao, Presdir Sufeng Teknologi. Hari ini saya di sini mewakili perusahaan untuk menyatakan perang terhadap Xinhai Teknologi. Yang berdiri di samping saya ini adalah Xinhai Teknologi, pemimpinnya Suling Yun. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berperang di ranah opini publik. Ingin menghancurkan kita sepenuhnya. Lalu kita tidak bisa menolak tantangannya. Tidak sesederhana itu. Jika kita tidak menerimanya, itu sama saja dengan membuktikan di depan seluruh dunia bahwa kita tidak lebih baik dari Sufeng Teknologi. Jika itu terjadi, harga saham kita akan anjlok, bahkan mungkin runtuh, yang secara langsung menyebabkan perusahaan bangkrut. Seserius itukah? Kau ingin memaksaku. Bagaimana? Kau takut? Kalau begitu, apa aku boleh berasumsi bahwa Xinhai Teknologi kalian menyerah padaku? Baik. Aku menerima tantanganmu. Bagus. Aku ingin lihat siapa lagi yang berani membela kalian. Sayang, kumohon. Maaf. Halo Zixia. Sayang, Kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? aku tahu ini mendadak. Tapi, aku benar-benar butuh bantuanmu. Baiklah, katakan saja. Kamu tidak bertanya apa itu? Selama kamu yang meminta, pasti itu hal yang penting. Katakan padaku apa yang bisa kubantu. Itu, aku sekarang di Hotel Baichuan. Aku sangat membutuhkan seorang master game yang bisa bertarung melawan Sufeng Teknologi. Skill gamemu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Jadi aku ingin memintamu untuk membantuku. Sufeng Teknologi. Apakah yang kamu maksud? Sufeng Teknologi dan Xinhai Teknologi baru saja menyatakan perang. Sayang, bagaimana kamu tahu? Tak disangka, Zixia ternyata berhubungan dengan Xinhai Teknologi. Xinhai Teknologi sedang dalam krisis. Tapi jika aku muncul, Zixia akan mengenaliku. Bagaimana? Aku belum siap. Baiklah, tunggu aku. Aku menerima tantanganmu. Sebentar lagi, akan ada orang yang mewakili Xinhai Teknologi kita untuk bertarung. Semua master game terkenal di Baichuan sudah kusogok. Siapa yang berani datang untuk membantumu? Tenang saja, dia akan segera datang. Jangan bilang kamu mencari orang bodoh untuk membodohiku. Dia orang paling ahli yang pernah kutemui. Baik,
Aku ingin lihat siapa orangnya. Aturan di dunia ini, setelah menerima tantangan, jika tidak online dalam 10 menit, dapat dianggap kalah otomatis. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Jangan terburu-buru, aku kan sudah datang. Santai saja. Ini aku datang. Kok akhirnya datang? Lepaskan. Suling Yun, wanita yang ingin naik ke ranjangku. Berbaris dari sini sampai ke Prancis, bagaimana bisa kau berbalik dan menemukan orang yang tidak bisa dilihat? Omong kosong. Tunggu saja kekalahanmu. Kau siapa? Menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor? Tidak tahu dari mana asalnya? Orang tak dikenal. Berani menantangku. Sungguh terlalu percaya diri. Xiao Yun, lihat orang yang kau temukan. Siapa mereka? Hanya sampah. Aku sarankan kau sebaiknya segera menyerah dan menikah denganku dengan patuh. Hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan. Omong kosong. Bahkan jika bangkrut, aku tidak akan menyetujuimu. Hei, jika kau menyerah sekarang, aku masih bisa melepaskanmu. Kalau tidak, sebentar lagi jika kau kalah dari seorang wanita, jangan menangis ya. Omong kosong, kalau berani. Ayo main. Ayo. Tunggu. Membandingkan seperti ini sangat membosankan. Bagaimana kalau kita menambahkan sedikit taruhan? Jika kami menang, kau akan mentransfer 40% saham atas namamu kepadaku. Bagaimana jika kami menang? Jika kalian menang, aku akan memberikan hak cipta game andalan kami kepada kalian secara gratis. Aku setuju. Presiden Direktur, ini 40% saham. Jika kalah, perusahaan ini akan menjadi milik Chen Chao. Saya percaya padanya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Jangan banyak omong. Cepat mulai. Tidak mungkin. Tidak. Satu gerakan, hanya dengan satu gerakan kau mengalahkanku. Kau curang. Aku tidak terima. Lagi. Kalau tidak terima, ayo lagi. Presiden Direktur, gawat. Sekarang opini publik di internet sudah mengarah ke Xinhai Teknologi. Saham kita mulai turun. Cukup, hentikan. Aku belum kalah. Lagi. Masih belum cukup malu, pergi. Tunggu. Presdir Chen, jangan lupa perjanjian barusan GIM, perusahaan Anda, menjadi milik Xinhai Teknologi kami. Suling Yun, tunggu saja. Ayo pergi. Aduh, aku lelah sekali. Astaga, aku harus segera pergi. Presdir, ruang siaran langsung kita meledak. Master Misterius ini sangat populer. Jika kita mengontraknya, kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan popularitas. Lihat, ini informasi yang baru saja kita dapatkan tentang dia. Ya, Feng. Benar-benar dia? Dia benar-benar lari begitu cepat. Apakah dia sangat tidak ingin bertemu denganku? Ini buruk. Zixia ini selalu ingin bertemu denganku. Kali ini dia datang menemuiku. Tidak. Aku harus segera pergi. Mungkin hanya kebetulan namanya sama. Bagaimana mungkin di dunia ini ada hal yang begitu kebetulan? Tetapi, bagaimana jika itu benar-benar dia? Tidak, aku susah payah berada sedekat ini dengan kekasihku. Sedekat ini. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Sekarang tinggal menunggu ikan memakan umpan. Lari cepat, lari cepat. Kita bertemu di belakang panggung. Aku tahu kau baru saja pergi. Jika kau tidak muncul kali ini, kita putus. Ini sudah berakhir. Zixia ini benar-benar marah. Bagaimana ini?
Aku seorang pria, gadis kecil itu, sudah begitu proaktif, bagaimana aku bisa melarikan diri dari pertempuran? Meskipun aku akan mendapat masalah, aku harus pergi. Mana orangnya? Apa dia benar-benar marah padaku? Ternyata benar-benar dia. Tidak sayang selama ini karena kondisi diriku. Dia tidak mau bertemu denganku. Jika aku pergi menemuinya sekarang, apa dia akan marah? Tidak, aku harus memikirkannya lagi. Xiao Yun, ada apa? Dari tadi terus tersenyum sendiri. Aku menemukan kekasih onlineku. Dia benar-benar hebat dan persis seperti yang kubayangkan. Xiao Yun, sekarang banyak penipu online. Kamu harus hati-hati. Tidak akan, Paman Qin. Aku sangat yakin dia adalah orang yang kucari. Maserati ini 200 juta rupiah lebih, dia pasti terlihat keren mengendarainya. Tidak, masih belum pantas untuknya. Porsche 911, tidak. Rasanya masih ada yang kurang. Kamu jangan terlalu gegabah. Perasaan bukan diukur dengan barang-barang materi. Aku tahu, aku akan membelikan yang baru. Apa Zixia benar-benar marah? Tidak. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Mau kemana? Sebentar lagi ada rapat. Anu, Manajer Lee, aku ada urusan pribadi. Aku minta izin. Mau kemana? Pacarku marah. Aku harus membujuknya. Aduh, lupa membalas pesannya. Dia tidak akan mengira aku masih marah, kan? Pacarmu di mana? Siapa dia? Bagaimana kau akan mencarinya? Aku tidak tahu, tapi aku harus mencarinya. Jika kalian tidak mengizinkanku, anggap saja aku mengundurkan diri. Ternyata aku di hatinya. Sangat penting. Pacarmu tidak akan marah. Kau bukan pacarku. Mana kau tahu? Sudahlah, malas berurusan denganmu. Tidak bisa. Susah payah menemukan kekasihku, tidak boleh membiarkannya pergi. Sayang, aku terus bekerja, lupa membalasmu. Apakah kamu bekerja dengan baik? Direktur Su, soal pengunduran diri tadi, bisakah kita anggap tidak terjadi? Aduh, selesai sudah. Sepertinya Ye Feng telah menyinggung presiden. Jika aku menyiksanya, pasti akan mendapatkan muka di depan presiden. Pekerjaan ini harus diserahkan kepadaku sebelum pulang kerja. Jika tidak selesai, lembur. Jika tidak bagus bulan ini, gaji dipotong setengah. Pekerjaan ini harus kau serahkan padaku sebelum pulang kerja. Kalau tidak, gajimu bulan ini dipotong setengah. Masih bengong? Cepat kerja. Kalau tidak selesai, gajimu akan dipotong loh. Sebanyak ini. Ini kan jelas-jelas pekerjaan untuk 3 orang. Kau menyuruhku menyelesaikannya sendiri. Ini memang pekerjaanmu. Bisa kerjakan. Tidak bisa, keluar. Aku masih punya utang biaya perbaikan mobil ke direktur utama. Aku juga harus membelikan rumah dan mobil untuk Zixia. Pekerjaan ini tidak boleh hilang. Aku tahan. Baguslah. Sudah jam 10 malam. Kau belum pulang?
Pekerjaanku belum selesai. Direktur utama. Tegang sekali? Kok banyak sekali pekerjaanmu? Aduh, Lee, yang jelas-jelas sedang menargetkanku. Kalau dia tahu, aku mengadu ke direktur utama. Bukankah dia akan semakin tidak melepaskanku? Tidak boleh. Tidak boleh memberitahu direktur utama. Itu, bukankah aku baru masuk perusahaan kita? Aku hanya ingin bekerja lebih banyak, belajar lebih banyak. Lagi pula, bukankah aku masih berutang biaya perbaikan mobil padamu? Biaya perbaikan mobil. Kau masih ingat ya? Lembur sendirian pasti membosankan. Bagaimana kalau... Direktur utama, Anda... Apa dia mau menciumku? Aku sudah punya mawar. Jangan mendekat. Saya hanya ingin mengawasi pekerjaan Anda. Kenapa kamu menutup matamu? Jangan-jangan kamu pikir, aku mau menciummu. Saya masih harus bekerja. Direktur, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Sayangku sangat imut. Astaga, kenapa dia menatapku seperti itu? Bulu kuduku berdiri. Apa yang kamu lakukan? Berkas yang kuberikan padamu. Semalaman tidak selesai. Sekarang kamu bilang sudah selesai. Kamu pikir aku bodoh? Kamu. Meskipun kamu menyelesaikannya, itu tetap sampah? Kamu bahkan belum melihatnya dan mengatakan itu sampah. Apa alasanmu? Kamu pikir aku tidak tahu? Apa pekerjaanmu sebelumnya? Seorang pengantar makanan? Bisakah menulis sesuatu yang bagus? Apa salahnya menjadi pengantar makanan? Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bagaimana itu bisa membuktikan kemampuanku? Oh, masih tidak terima? Kalau begitu aku ingin lihat apa yang bisa kamu tulis. Bagaimana mungkin ini hasil karyamu? Bagaimana mungkin kamu membuat dokumen seperti ini? Bagaimana kau bisa membuat dokumen seperti ini? Sekarang kau puas. Kau. Kau pikir aku bodoh? Orang sepertimu bisa menulis dokumen berkualitas tinggi seperti ini? Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku, kau pencuri di tempat kerja yang tidak tahu malu. Jujur saja, kau mencuri dokumen siapa? Apa buktinya? Kau memfitnahku. Bukti? Orang sepertimu yang berasal dari latar belakang rendah, bagaimana mungkin punya otak untuk menulis hal seperti ini? Kurasa, kau menjiplak karya orang lain? Atau membayar seseorang untuk menuliskannya? Orang sepertimu yang berasal dari kelas bawah dan berjuang, masih ingin naik ke atas dengan cara apapun, kurasa kau seharusnya tidak berada di sini. Kau adalah aib perusahaan. Kusarankan, miliki sedikit kesadaran diri, dan keluar dari perusahaan ini. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan tentangku, tapi dokumen ini, ku buat sendiri. Kau tidak punya bukti, jadi jangan bicara sembarangan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang bisa membuktikan ini tulisanmu? Aku. Tuhan. Saya bisa membuktikannya? Saya bisa membuktikannya? Presdir mengambil rancangan orang lain untuk mengelabui saya. Seperti dirinya, seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia bisa menulis dokumen berkualitas tinggi seperti ini? Pasti ada yang tidak beres. Setiap kata dan setiap gambar di dokumen ini saya buat sendiri. Jika Anda tidak punya bukti, jangan katakan saya menjiplak. Menjiplak? Menjiplak juga bisa disalin kata per kata. Apakah saya harus memberi Anda penghargaan karyawan terbaik? Akui saja. Kalau menjiplak ya menjiplak. Meski kodok memakai baju baru, tetap saja kodok got yang menjijikan. Kau memfitnahku. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang bisa membuktikan ini tulisanmu? Tuhan. Tuhan tidak bisa membuktikannya. Tapi saya bisa. Saat dia lembur tadi malam, saya selalu menemaninya. Saya melihatnya sendiri, menyelesaikan dokumen ini. Astaga, ada apa ini?
Si Yefeng itu lembur sendirian dengan Presdir. Di kantor semalaman, mungkin mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan. Jangan-jangan mereka bermain sesuatu di kantor. Siapa yang tidak tahu tentang tubuh Presdir? Orang miskin itu benar-benar beruntung. Menurutmu, semalaman melayani Presdir dapat berapa banyak uang? Dengan tubuh sekurus Yefeng, mungkin dia tidak akan tahan lama? Presdir, ini adalah tugasku. Saya tidak akan pernah membiarkan karyawan palsu manapun mencoreng nama baik perusahaan kita. Presdir, Lee yang ada di perusahaan, dia selalu bekerja keras. Dia juga melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Sedangkan Yefeng sendiri memang mencurigakan. Dia tiba-tiba mengajukan rencana sebagus ini. Memang sulit dipercaya. Meskipun kau sudah menipu Presdir untuk berbohong demi dirimu, tapi siapa yang bisa membuktikan kalau semua ini kau yang buat? Jika kau memaksa mereka untuk mempercayaimu, kecuali kau sendiri yang ikut rapat desain perusahaan. Rapat desain itu bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh pendatang baru sepertinya. Beraninya dia, seperti saya, seorang desainer game senior, tidak berani menjamin bisa memenangkan juri di rapat desain, apalagi dia orang miskin, bagaimana mungkin? Lebih baik cepat akui saja kalau kau menjiplak, daripada membuat perusahaan lebih malu lagi. Baiklah, aku setuju. Baik, saya setuju. Ini bukan sesuatu yang bisa kau ikuti. Pertemuan desainnya sangat sulit. Kau baru saja bergabung dengan perusahaan. Kau tidak akan bisa mengatasinya. Sesulit apapun itu, saya harus membuktikan kemampuan saya. Saya tidak bisa membiarkan orang lain berpikir bahwa saya menjiplak. Saya harus membuktikan kemampuan saya. Layak disebut Zizun Baoku. Masih bertanggung jawab seperti ini. Sayang, sungguh tampan. Semoga kau tidak membual, agar tidak mempermalukan diri sendiri nanti. Baik, kita lihat saja nanti. Paman Qin, kenapa kau membantu? Lee yang menargetkan Yefeng. Dia tidak bersalah. Yefeng ini jelas memiliki niat buruk padamu. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Kau selalu lamban dalam hal percintaan. Sebagai pamanmu, aku harus melindungimu. Aku tidak bisa membiarkanmu ditipu oleh orang jahat. Paman Qin, kau benar-benar salah paham. Yefeng bukan orang seperti itu. Dia orang yang sangat baik. Dan bertanggung jawab, aku percaya padanya. Kau benar-benar bodoh sekarang. Apakah kau begitu mengenalnya? Semudah itukah mempercayainya? Cukup. Paman Qin, aku menyukainya. Jadi tolong untuk kedepannya, jangan menargetkannya lagi. Yefeng ini, aku harus mengusirnya dari perusahaan. Ada apa? Macet. Pali, komputer saya macet. Ganti satu untuk saya, ya? Ganti satu. Kau pikir kau siapa? Kau direktur? Saya mau ganti komputer. Ini juga demi acara desain, bukan untuk saya sendiri. Acara desain apa? Kumohon jangan membuang-buang sumber daya perusahaan lagi. Bisa tidak? Saya. Tidak bisa. Sayang kalau mau membuktikan kemampuanmu sendiri. Aku tidak bisa ikut campur lagi. Bukankah cuma komputer baru? Yang paling tidak kukhawatirkan adalah uang. Wah, ini komputer keluaran terbaru. Astaga. Semuanya komputer perusahaan sudah tua. Aku akan mengganti semuanya dengan yang baru. Lihat apa? Bukan cuma untukmu saja. Sayang, kenapa belum makan siang? Bagaimana kalau badanmu sakit? Aku punya ide. Ikut aku ke kantor. Ada yang mau? Hah? Kukira pasti ya, Feng. Dipanggil untuk dimarahi. Kasihan sekali. Kenapa kau memanggilku ke sini? Makan semua ini? Hah? Hah, apa? Disuruh makan ya makan saja. Ini terlalu banyak, aku tidak bisa menghabiskannya. Tersedak? Cepat minum air.
Senkile. Iya, ini tentu saja Senkile, minuman komposit jus gelembung jeruk keprok. Direkomendasikan oleh A Bite of China. Bagaimana kalau aku makan di luar saja? Keluar untuk apa? Makan di sini saja. Oh, makan di sini saja? Hah? Bengong saja, makanlah. Presdir, apa kau menyukaiku? Apa? Apa dia mengenaliku? Tapi penyamaranku sangat bagus. Bagaimana mungkin ketahuan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Lelucon. Kau mengganti komputer untukku. Kau mengganti komputer semua orang di perusahaan. Dan secara khusus memanggilku ke kantor, khususnya berpesan agar aku makan. Presdir, pikiranmu terlalu mudah ditebak. Tapi aku tidak mungkin memberimu tanggapan apapun karena aku sudah punya pacar online yang kusuka. Presdir, tolong jaga dirimu. Aku tidak mungkin menyukaimu. Presdir, lebih baik kau menyerah saja padaku. Aku adalah pria yang tak akan pernah kau dapatkan. Hei, kembali kau. Hei. Apa kau tahu pacar onlinemu itu aku? Ye Feng, kau rendahan. Ye Feng, dia lagi? Apa dia mengganggumu? Hah? Apa Ye Feng mengganggumu? Sudah kubilang, anak itu tidak bisa diandalkan. Kau harus menjauh darinya. Aku akan segera mengusirnya dari perusahaan. Aduh, Pak Mankin. Urusanku bukan urusanmu, oke? Menyebalkan. Ye Feng, beraninya kau menggertak Xiao Yun. Aku tidak akan melepaskanmu. Sayang, bosku, ternyata menyukaiku. Bagaimana ini? Terserah. Jika aku menolaknya, bagaimana jika dia mempersulitku? Jika aku kehilangan pekerjaan ini, bagaimana aku bisa menemuimu lagi? Kedua identitas ini adalah aku. Tetapi apapun yang kau pilih, aku sangat marah. Bagaimana? Apa kau mau menerimanya? Tentu saja tidak. Aku hanya mencintaimu. Ini, mobil baru untukmu. Sayang, keluargamu, jika mereka tahu kau punya pacar sepertiku, apakah mereka akan setuju? Aduh, Pak Mankin bahkan ingin membunuhmu. Tenang saja, keluargaku pasti akan menyukaimu. Sayang, jangan bilang kau penipu. Sayang, jangan-jangan kamu penipu. Hah? Kamu bukan penipu, kan? Begini saja, hatiku kau curi. Ih, gemes. Sayang, selama ini aku selalu menghindari bertemu denganmu. Tapi kali ini aku sudah bulat tekad. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan yang sedang kukerjakan, aku akan mendapatkan bonus yang besar. Dan aku bisa bertemu denganmu. Kamu pasti berhasil. Tenang saja, ada aku. Ada kamu. Apa maksudnya? Maksudku, ada aku yang menyemangatimu. Kamu pasti akan lebih mudah dan berhasil menyelesaikan pekerjaan ini. Dengan dukungan cinta Zixia sayang, aku pasti akan berhasil. Jadi, cium sayang dulu dong. Cium-cium. Ih, gemes deh. Berani-beraninya kau selalu melawan aku. Lihat saja besok, bagaimana kau bisa ikut rapat proyek. Tenang saja, Pakin. Saya sudah siapkan semuanya. Tonton saja pertunjukannya. Wah, sayang, keren banget. Kalau begitu, mari kita mulai. Mana file saya? Hilang. Tidak ketemu? Kurasa kau tidak mengerjakannya, ya? Tidak mungkin. Saya benar-benar sudah. Hentikan sandiwaramu. Kau, seorang mantan pengantar makanan, bermimpi untuk ikut serta dalam pertemuan desain? Kau sungguh terlalu percaya diri. Jangan fitnah saya. Saya sudah mengerjakan rancangan ini. Ini
Ini pasti ada yang bermain curang. Siapa yang mau mengusik filemu? Aku sudah sering bertemu orang sepertimu, tidak ketemu, lalu mulai membuat keributan. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera meninggalkan perusahaan. Apa hakmu mengatakan hasil karyaku sampah? Apa kau sudah melihat file saya? Atau jangan-jangan kau yang menghapus file itu? Aku yang menghapusnya. Kau pikir kau siapa? Aku hanya memikirkan kepentingan perusahaan. Orang sepertimu bahkan tidak bisa menjaga filenya sendiri. Bagaimana bisa bicara soal kemampuan kerja? Orang seperti ini memang tidak seharusnya bekerja di perusahaan ini. Bahkan file sepenting ini bisa hilang. Terlihat dia tidak menghargai kesempatan ini. Dan juga tidak menghargai pekerjaan perusahaan. Pecat saja dia. Pecat saja dia. Kalau dia bahkan tidak bisa menyimpan file dengan baik. Memang dia tidak cocok bekerja di perusahaan ini. Tapi itu bukan berarti dia tidak mampu. Presdir, Anda sedang memberi saya petunjuk. Saya memang sudah mengerjakan proposal ini. Begini, beri saya sedikit waktu. Saya akan mengerjakannya lagi, lalu melaporkannya kembali kepada kalian semua. Memberimu sedikit waktu? Kau pikir ini main-main? Semua orang di sini menunggumu. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera mengundurkan diri. Saya benar-benar sudah membuat file ini. Pasti ada seseorang yang menjebak saya. Menjebakmu? Lihat dirimu. Kau ini apa? Cepat tinggalkan perusahaan. Jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Cukup? Mana rekaman CCTV-nya? CCTV perusahaan kita beroperasi 24 jam. Aku tidak percaya. Tidak ada satu hal pun yang terekam. Benar, kita bisa memeriksa rekaman CCTV? Peralatan perusahaan sedang diperiksa. CCTV-nya kebetulan rusak. Bukannya, bagaimana bisa kebetulan sekali? Sistem CCTV kita, bukankah baru saja diperbarui? Bagaimana bisa rusak? Tidak tahu. Jangan-jangan ada yang mematikan CCTV? Ya, mungkin saja. Baiklah. Masalah hari ini selesai sampai di sini. Ye Feng, karena tidak menyimpan file dengan baik. Gajimu dipotong 1 bulan. Liang, sebagai supervisor. Kamu tidak memenuhi tanggung jawabmu. Kamu diskors dengan gaji tetap. Paman Qin, ikut aku? Presdir. Kenapa saya diskors dengan gaji tetap, Presdir? Paman Qin, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jangan kira aku tidak melihat apa yang kamu dan Li yang lakukan hari ini. Semua rencana licik kalian. Kenapa kau selalu mengincar Ye Feng? Sejak orang tuamu meninggal, hanya aku satu-satunya orang tua yang tersisa. Jika aku tidak menjagamu, siapa yang akan melindungimu? Paman Qin, aku tahu kau melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi aku sudah dewasa sekarang. Aku punya penilaianku sendiri. Jangan mengincarnya lagi. Ya? Lakukan ini untukku. Sialan orang ini. Sial. Aku benar-benar sial. Liang, saya ingin daftar. Nama inti karyawan Xinhai Teknologi. Tentukan saja harganya. Ini rasanya kurang pantas. Bagaimana jika mereka mengetahuinya? Apa yang kurang pantas? Coba pikirkan. Su Lingyun bisa demi seorang pria mengabaikan statusmu sebagai karyawan lama, bahkan memberimu cuti tanpa gaji. Apakah dia menganggapmu penting? Asal kau berikan daftar itu padaku, kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Coba kau pikirkan. Sekarang posisimu di perusahaan juga tidak baik. Lebih baik bekerja sama denganku, akan ada banyak keuntungan menunggumu. Lihat sepatu hak tinggi ini. Jika ada yang membelikanku sepatu hak tinggi ini, aku pasti akan langsung menikah dengannya. Bukankah kau punya pacar online anak orang kaya? Minta dia untuk membelikannya untukmu. Jangan-jangan dia tidak rela membelikannya untukmu. Mana mungkin? Sayangku itu adalah anak orang kaya dengan kekayaan jutaan. Sepasang sepatu saja masih mampu dibelinya. Lagi pula dia sudah berjanji untuk menjemputku pulang kerja. Aku akan meneleponnya. Halo sayang, apa kau sudah sampai? Aku melihat sepasang sepatu hak tinggi hari ini. Nanti kau ajak aku membelinya, ya? Apa?
Kau sudah sampai. Sayang, aku datang menjemputmu pulang. Pergi sana. Kau siapa? Sayang, aku sayangmu. Cium sini, 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 cium sekali, cium sekali. Pergi kau. Bukankah kau bilang kau anak orang kaya? Iya, Dan punya villa tepi laut. Tak disangka kau hanya satpam rendahan. keluargaku memang punya. Dari lantai 2 rumahku bisa melihat kolam ikan di desa kami. Kalau kau mau denganku, aku akan membelikanmu bakpao setiap hari. Dan kau bilang, ingin sepatu apa tadi? Sudahlah, penipu. Oh iya, kau masih berhutang padaku. Bukan, Aku. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Cepat bayar hutangmu. Itu semua uang hasil jerih payahku. Cepat bayar hutangmu. Suka? Suka atau tidaknya harus dicoba dulu. Halo. Pekerjaan apa? Bisa menghasilkan uang. Baiklah, tunggu sebentar. Aku segera datang. Sobat, minumlah. Pekerjaan yang katanya bisa menghasilkan uang, ini. Pakai penutup kepala saja sudah dapat 500.000 rupiah. Pekerjaan ini lumayan kan? Ye Feng, wajahmu terlihat pucat. Saya belum makan seharian. Bagaimana mungkin wajah saya terlihat baik? Ini 500.000 rupiah. Makanlah dulu. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana kalau uang saya dipotong? Ada aku di sini. Tenang saja. Pergilah, pergilah. Baiklah. Dapat 500.000 rupiah lagi. Makan apa ya? Tidak. Uang ini harus saya simpan untuk membelikan Zixia hadiah. Tinggal 10.000 rupiah. Makan apa ya? Sosis bakar 3.000 rupiah 1. 5.000 rupiah 2. Kamu sudah melihat-lihat di sini lama sekali. Mau beli atau tidak? Bos, saya cuma punya 10.000 rupiah. Bisakah Anda menjual satu untuk saya? Zaman sekarang, bahkan 3.000 rupiah saja tidak punya. Sudahlah, kuberi saja padamu. Lihat dirimu, menyedihkan seperti pengemis. Ini. Saya sudah transfer ke Anda. Terima kasih, bos. Menabung 5.000 rupiah lagi untuk membelikan Zixia sepatu. Mana sosis bakar saya? Sosis panggangku mana? Anjing nakal, lepaskan sosis panggangku. Anjing nakal, kembalikan sosis panggangku. Kembalikan. Berani kau merebut sosis panggangku. Berani, jangan lari. Kau, kembali kau. Berani duel denganku. Duel. Kemari, kemari. Bukan, Bung. Kau sedang apa? Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau sudah divaksin belum? Jangan gigit aku. Kau. Aku tidak punya uang untuk vaksin. Tolong. Jangan mendekat. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Kami menantikan Tuan Muda kembali ke rumah. Dunia macam apa sekarang ini? Seekor anjing saja bisa jadi tuan muda. Namun, bagaimanapun dia tetap tuan muda anjing mereka telah merebut sosis panggangku. Kalau begitu, apakah aku bisa meminta kepada tuan muda mereka uang pengganti sosis panggang? Tuan muda kalian? Tuan muda anjing kalian hilang. Itu sama sekali bukan urusanku. Bapak-bapak sekalian, anjing kalian. Maksudku, tuan muda kalian barusan masih di sini. Kalian tidak mungkin mau menangkapku kan? Di siang bolong begini. Kalian mau merampas pria tak berdosa? Tuan Muda, akhirnya kami menemukan Anda. Saya. Tuan muda kalian. Tuan Muda, kami telah mencari Anda lebih dari 20 tahun. Hari ini akhirnya kami menemukan Anda. Aku mengerti. Kamu pasti acara prank, benar kan? Atau mungkin kau mau menipuku? Tuan Muda,
Ini sama sekali bukan acara prank, juga bukan upaya untuk menipu uang Anda. Kami benar-benar tulus mencari Anda. Anda adalah tuan muda keluarga Y yang telah lama terpisah. Aku tuan muda, atau mungkin aku bapakmu. Memang sial juga, bukan hanya bertemu seekor anjing gila, tapi juga segerombolan orang sinting. Apa yang kalian mau? Ini kartu nama saya. Jika ada hal apapun, Anda bisa memerintahkan saya. Keluarga Y dapat mewujudkan apapun untuk Anda. Saya ambil, cukup ya. Aku boleh pergi sekarang? Lindungi tuan muda secara diam-diam. Wah, kok kalian transfer 5 juta rupiah ke saya? Gaji sehari bukan 500 ribu rupiah ya? Saya, bos kami, menang lotre. Katanya mau jadi dermawan, menaikkan gaji kami semua. Kamu terima saja. Ini? Apa yang boleh dikatakan? Apa yang tidak boleh dikatakan? Iya. Saya bisa menjaga rahasia. Dijamin. Tak disangka, kerja pakai kostum boneka, bagi-bagi brosur, bisa naik gaji juga. Bos ini benar-benar dermawan. Ah, sudahlah. Intinya, sudah cukup untuk beli hadiah buat Zixia. Sayang, kok setelah pulang kerja langsung menghilang? Apa karena aku memotong gajinya, membuatnya marah? Di internet juga tidak mau membalas pesanku. Jangan-jangan digoda wanita lain? Sayang, bolehkah aku minta alamatmu? Sayang, untuk apa minta alamatku? Jangan-jangan dia memutuskan untuk bertemu denganku? Tiba-tiba sekali, bukankah kamu selama ini tidak mau bertemu denganku? Bukan. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Baiklah. Kalau begitu, kamu pakai ukuran berapa? Dan kamu tinggal di mana? Sayangku memang tidak punya banyak uang, tapi dia menyiapkan hadiah ini untukku. Kalau aku tidak menerimanya, bukankah akan menyia-nyiakan niat baiknya? Aku pakai ukuran 36, alamatnya. Ku bilang mataku ini penggaris. Pas sekali. Untukku? Terima kasih, aku suka sekali. Bukan? Memangnya untukmu. Sudah, ambillah. Aku sudah tahu semuanya. Setiap malam, kamu lembur mengantar makanan. Bukankah itu karena? Enggak, aku pernah bilang di kantor, sepatu ini bagus. Kamu sengaja membelinya. Bukankah untuk diberikan kepadaku? Ya, Feng ini. Bukankah punya hubungan spesial dengan CEO? Bagaimana? Sekarang mulai mengganggu orang lain. Laki-laki mana yang tidak suka selingkuh? Benar-benar lapar ya. Apa saja dimakannya? Siapa bilang aku menyukaimu dan mengejarmu? Waktu itu di ruang rapat, kamu terus menatapku. Dan waktu itu di pantry, aku sedang kesulitan. Kamu langsung datang? Bukankah ini suka? Kalau bukan, karena kamu sudah membelinya. Aku akan menerimanya dengan terpaksa. Bukan, Mbak, mimpi saja kau. Waktu rapat itu, aku sedang melamun. Siapa yang melihatmu? Dan di pantry, membantumu. Itu kan hal yang mudah. Seluruh karyawan di perusahaan ini, bahkan dia, aku akan bantu. Semua laki-laki itu penipu. Detik sebelumnya masih bilang ingin bertemu denganku. Detik berikutnya sudah membelikan hadiah untuk orang lain. Apa dia benar-benar menyukai perempuan itu? Tidak. Aku tidak boleh kalah darinya. Dan juga, ku bilang ya, aku sudah punya orang yang kusuka, menjauhlah dariku. Kamu? Ini kan cuma modus morotin orang. Aku lihat, dia naksir sepatu 50 ribu rupiahnya. Sayang, aku tunggu kamu di taman pusat. Tak disangka, Ye Feng adalah orang yang dirindukan Xiao Yun. Xiao Yun, kenapa tidak langsung ke sana? Tidak bisa. Siapa suruh dia genit? Aku mau mengabaikannya dulu. Kencan online ini sungguh ajaib. Membuat anak-anak muda ini tergila-gila. Bagaimana kalau aku juga coba cari di internet? Dulu aku juga idola.
Kok dia pergi? Dia tidak tahu. Harus mencari aku? Dasar bodoh. Aku... Ya, Feng. Prasdir meminta Anda untuk menemuinya di kantor. Oh, baiklah. Direktur Su? Bukankah ini hadiah yang kuberikan untuk Zixia? Bagaimana bisa ada di meja Ling Yun? Jangan-jangan Su. Ini bukan hadiah yang kuberikan untuk Zixia. Bagaimana bisa ada di meja Ibu Su Ling Yun? Mungkinkah Su Ling Yun adalah Zixia? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Zixia kecilku yang lucu dan menggemaskan. Bagaimana mungkin dia CEO yang dingin? Pasti kotak hadiahnya sama. Ya, pasti kotak hadiahnya sama. Su Ling Yun tidak mungkin Zixia. Sama sekali tidak mungkin. Benar-benar pengecut. Kaki yang indah. Tidak, tidak. Bagaimana jika CEO itu bukan Zixia? Bukankah aku mengkhianati Zixia? Tapi kaki ini benar-benar mirip dengan Zixia. Tidak bisa. Aku harus memaksa si penakut ini. Baiklah, rapat selesai. Ye Feng, ikut aku ke kantor. Hah. Ye Feng, kenapa kau takut? Masuk. Bu CEO, Ibu memanggil saya? Bagus kan? Paduan warna merah dan hitam. Selera yang bagus. Memang pantas untukmu. Sayang, bagus kan? Bagus sekali. Tidak bagus. Prasdir, saya sudah punya kekasih. Kita tidak mungkin. Benarkah? Bukalah matamu dan lihat aku. Bagaimana aku tahu? Apakah ada aku di matamu? Aku tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Maukah kau membuka matamu dan melihatku? Sun Gokong. Kau memanggilku apa? Katakan sesuatu. Sayang. Apakah kau Dewi Tinsam? Iya. Astaga, CEO wanita kantorku yang dingin. Ternyata benar-benar kekasih onlineku. Kenapa tidak puas? Puas? Bagaimana mungkin aku tidak puas? Sayang, sepatu ini adalah hadiah pertama yang kau berikan padaku. Aku ingin kau memakaikannya untukku. Bolehkah? Ini tidak pantas kan? Astaga, ini terlalu bagus. Ayo. Kau sedang menunggu apa? Kau. Benarkah kau Zixia? Menurutmu? Lalu, apakah kau Zizun Bao? Tentu saja aku Zizun Bao. Aku hanya tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Tidak menyangka. Aku adalah bosmu. Kau hanya menyukai aku yang di internet. Tidak menyukai aku yang di dunia nyata. Bukan. Aku hanya merasa ini tidak nyata. Sekarang, apakah terasa nyata sekarang? Iya. Itu. Lantainya dingin. Pakailah sepatumu dulu. Aku masih ada pekerjaan. Aduh. Ini bukan mimpi kan? Pacar onlineku selama 5 tahun. Ternyata Su Ling Yun. Ini terlalu ajaib.
Seharusnya aku sudah menyadarinya. Sekotak penuh kunci mobil mewah ini sungguh terlalu mewah. Dan juga saat konferensi pers terakhir kali. Isyaratnya terlalu jelas. Aku saja yang tidak menyadarinya. Zixia di kehidupan nyata terlalu hebat, memiliki kekayaan miliaran. Bagaimana mungkin aku, seorang karyawan kecil yang miskin ini, pantas untuknya? Pantas saja Tuan Qin sangat membenciku. Jika aku melihat putri kecil yang dibesarkan, menyukai pemuda miskin seperti ini, aku juga tidak akan tahan. Tidak bisa. Aku harus pergi. Aku tidak bisa lagi membebani Su Lingyun. Email pengunduran diri yang dikirim sayang? Pengunduran diri? Apa kau benar-benar ingin kabur? Yuda di mana? Barusan dia pergi terburu-buru. Bilang mau mengundurkan diri, tidak akan kembali lagi. Siapa yang mengizinkannya mengundurkan diri? Telepon dia dan suruh dia kembali. Presdir, saya tidak punya nomor teleponnya. Pergi. Aku harus segera pergi. Kalau tidak, aku akan menyesal. Kembali jadi benalu. Kau sebenci itukah padaku? Aku tahu kau akan kabur. Seharusnya aku tidak terburu-buru mengaku padamu. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi kenapa kau begini? Menghindariku? Aku sudah merendahkan diriku, berinisiatif menunjukkan kebaikan padamu. Tapi kau sama sekali tidak menghargainya. Yuda. Benar-benar tidak menyukaiku. Aduh. Bukuku ketinggalan di kantor. Ih, sebel. Diam-diam menggambarku. Lihat saja nanti kalau kamu pulang, aku hajar kamu. Pak Presiden, ada yang mencari? Sepertinya dia masih belum rela melepaskanku. Kau masih tahu jalan pulang. Lama tidak bertemu, tunanganku tersayang. Kenapa kau? Kenapa? Tidak senang melihatku. Kita kan sudah bertunangan. Siapa yang bertunangan denganmu? Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Dan aku sudah punya pacar. Oh, siapa yang berani sekali? Berani merebut orang dariku? Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku? Mulai hari ini, Su Feng Teknologiku secara resmi kepada Xinhai Technology meluncurkan rencana akuisisi. Apa? Yang berdiri di sampingku ini, semuanya adalah pakar akuisisi terbaik. Kurasa, Xinhai Technology kalian sebentar lagi akan berganti nama. Kau bilang akuisisi, akuisisi? Kau bercanda denganku. Ya, aku tidak pernah bercanda, terutama dengan wanita cantik. Kau tidak benar-benar berpikir kalau aku tidak menyiapkan apa-apa kan? Apa maksudmu? Maksudmu apa? Kita perusahaan game. Yang terpenting apa? Teknologi. Masih ingat sebelumnya, game yang aku kalahkan darimu. Kau benar-benar berpikir, aku akan memberikannya padamu? Data game latar belakang kami. Semuanya hilang. Diduga karena serangan virus. Now? Iya. Kau benar. Kau benar-benar rendah. Kau benar-benar menggunakan game andalanmu sendiri untuk menjebak kami. Itu juga hasil kerja kerasmu sendiri. Apakah di matamu benar-benar tidak berharga? Aku seorang pengusaha. Game-game ini di mataku hanyalah komoditas, asalkan bisa memaksimalkan nilainya. Sekarang, database game kalian hilang, kan? Pasar saham juga tidak jauh dari kehancuran, kan? Aku sarankan kalian, sebelum bangkrut, berikan Xinhai Teknologi padaku. Kau pikir dengan cara-cara licik ini bisa berhasil? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Su Lingyun, aku sarankan kau jangan menolak tawaranku, nanti kau akan menyesal. Situasinya sekarang kalian semua tahu, perusahaan kalian sekarang dalam bahaya. Hanya dengan memberikannya padaku, kalian dapat meminimalkan kerugian. Tidak mungkin. Baik, kalau begitu jangan salahkan aku. Tunggu. Kau siapa? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggunya. Dia pacarku. Ya, Frank. Oh, jadi kau benalu itu. Kenapa?
Mau jadi pahlawan di depanku? Sadar diri dong, berapa berat badanmu, ha? Karena di konferensi pers siaran langsung itu, aku membongkar rencanamu. Aku bisa membongkarmu sekali. Aku bisa membongkarmu 2 kali. Jadi kau pelakunya? Benar. Akulah pelakunya. Meskipun kau menghapus database. Lalu bagaimana? Kami masih punya tim dan masih bisa merilis game baru. Benar-benar orang bodoh tak kenal takut. Lucu sekali. Halo, Busu. Liang, Busu, maaf. Sudah sepantasnya orang mencari tempat terbaik. Apalagi kau, seorang wanita yang tidak mengerti apa-apa. Kau berani memecatku, hanya karena pengantar makanan benalu ini. Kau berani memecatku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak berbelas kasih. Masih lihat apa? Cepat kemari. kalian berani mengkhianati perusahaan? Kalian berani sekali mengkhianati perusahaan. Presdir, kami juga tidak mau. Tetapi, tawaran Chen Chao terlalu besar. Kami di Xinhai Technology tidak bisa membuat prestasi yang bagus. Apa kalian lupa? Kita pernah berjuang bersama. Dulu? Presdir, kami juga harus hidup. Lagi pula kami di Xinhai Technology selalu khawatir kehilangan pekerjaan. Chen Chao, meskipun kau menggunakan cara ini untuk mendapatkan perusahaan, lalu bagaimana? Selama bisa mencapai tujuan, aku tidak peduli cara apa yang digunakan. Kalian sekarang tidak punya tim, tidak punya data. Kulihat berapa lama kalian bisa bertahan. Ku beritahu kau. Meskipun perusahaan kami menjadi perusahaan kosong, aku sama sekali tidak mungkin menjual perusahaan kepadamu. Suling Yun, apa yang kau inginkan? Tidak bisakah kau menjadi wanita di belakangku? Sudah kubilang, aku menyukaimu. Aku pasti akan membantumu mengelola perusahaan dengan baik. Jangan kau kira aku tidak tahu. Apa yang kau pikirkan? Sekarang di industri game, selain Sunteng Company yang terbesar, hanya tersisa 2 perusahaan kita yang bisa bersaing. Meskipun kau bisa menelan Xinhai Technology kami, apa kau bisa melawan Sunteng? Itu bukan urusanmu. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah menyerahkan perusahaan kepadaku. Aku tahu kalian punya uang, tapi pasti akan habis suatu hari nanti. Saat itu tiba, kulihat apa yang akan kalian lakukan. Siapa bilang kami tidak punya cara? Kau tidak tahu kan? Kami masih punya tim elit yang tersembunyi. Siapa bilang kita tidak punya cara? Kau tidak tahu kan? Kita masih punya tim elit rahasia. Kau bercanda. Tim elit apa? Di saat seperti ini, kau pikir aku akan bercanda denganmu? Tim elit dari mana? Xinhai Teknologi masih punya tim elit rahasia? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Semua orang yang berkompeten sudah aku rekrut. Mana lagi ada tim elit? Aku tahu. Pasti mereka. Menggertak saja. Sebaiknya kau tidak membohongiku. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap dari Baichuan. Lalu bagaimana jika kau punya tim elit? Lalu bagaimana jika kau bisa membuat game? Aku punya 1001 cara untuk mencegah game kalian rilis. Lalu apa kau bisa melawan Sunteng Group selama kita bisa meluncurkan game baru di konferensi pers? Sunteng Group dan membuat Sunteng Group mendukung kita. Kita bisa melewati krisis ini. Kalian masih ingin menempel pada Sunteng Group? Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kalian melewati kesulitan ini hari ini. Ayo pergi. Ye Feng sayang, kau hebat sekali. Kau pahlawanku, kau sangat keren. Sudahlah. Paman Qin masih di sini? Tidak peduli. Ye Feng, tim elit, bagaimana aku sebagai manajer departemen tidak tahu ada tim elit? Tim elit yang kukatakan adalah aku. Apa? Tim elit yang kubicarakan adalah aku. Apa? Kau ini main-main. Kau tahu betapa rumitnya membuat sebuah game. Apalagi kita hanya punya waktu 1 bulan. Kau sendirian tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Kau ini berkhayal tinggi, tidak tahu diri. Aku sudah bertahun-tahun di industri ini. Belum pernah melihat? Paman Qin, aku percaya padanya. Dia orang yang pernah aku temui. Paling baik hati, paling handal bekerja, dan paling jago main game. Jadi apapun yang dia katakan, aku akan percaya padanya. Dia pasti bisa melakukannya. Xiao Yun, kau sekarang sedang dibutakan oleh cinta. Paman Qin, jangan terburu-buru. Sekarang ada berapa orang di perusahaan? Hanya segini orang yang kita punya. Sebagian besarnya dibajak oleh Chen Chao dan yang lainnya.
merasa perusahaan akan bangkrut. Jadi mereka mengundurkan diri. Tidak apa-apa. Begini saja, Zixia, kau yang bertanggung jawab menulis perencanaan game. Paman Qin, kau yang bertanggung jawab menghubungi tim produksi eksternal. Bibi, tolong pel lantai, bersihkan tempat ini. Ya. Ini kesempatan terakhir. Untuk Shinhai kita harus berusaha sekuat tenaga. Ayo. Perusahaan cuma sisa mereka beberapa orang. Aku lihat apa yang bisa mereka lakukan. Tapi bagaimana kalau mereka benar-benar berhasil dekat dengan Sunteng Group? Bagaimana? Tidak mungkin. Karena orang yang berhasil dekat dengan Sunteng adalah aku. Kenapa kau terus melihatku? Kalau kau tidak melihatku, bagaimana kau tahu aku melihatmu? Aku. Ye Feng, aku ingin bertanya sesuatu. Kapan kau mulai menyukaiku? Jika aku menyukainya, bukankah itu mengkhianati Zixia? Jika aku tidak menyukainya, dia pasti akan langsung membunuhku. Ini seperti pertanyaan jebakan. Ini. Sudahlah, aku tidak menggodamu lagi. Tapi aku benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Sekarang, apakah terasa nyata? Belum cukup. Aku membawakan kalian makanan ringan. Paman Qin, kenapa kau datang jam segini? Apakah ini bukan waktu yang tepat? Anak perempuan memang susah dijaga. Aduh, desain ini bagus. Siapa yang mendesainnya? Desain ini bagus juga. Siapa yang mendesainnya? Sayangku yang mendesainnya. Bagaimana? Hebat kan? Luar biasa. Ngomong-ngomong, Ye Feng, bagaimana kau bisa memikirkan untuk mendesain game ini? Begini, waktu aku dan Zixia bertemu di dalam game, aku sebagai Sun Gokong menyelamatkan nyawanya, dan dia terus mengikutiku. Waktu itu, orang tuaku baru saja meninggal. Suasana hatiku sedang buruk. Ku dengar kata orang, bermain game bisa menenangkan pikiran. Jadi, aku bermain game dan bertemu dengan Sun Gokong. Dia seperti pahlawan super. Melindungiku, memberiku harapan. Ye Feng, jika kau nanti memperlakukan Xiao Yun dengan buruk, tulang tua ini pasti tidak akan melepaskanmu. Hah? Paman Qin, apa maksudmu? Kau setuju? Hah? 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 Hahaha. Bagus sekali. Paman Qin, kau bilang kau tampan begini. Kenapa tidak mencari pasangan? Menjalin cinta di usia senja? Aku bisa mencarikanmu di internet. Seperti aku dan Sun Gokong. Dengan pesonaku, perlukah kau membantuku mencarinya di internet? Apa maksudmu? Maksudmu, kau juga punya pacar online? Seperti apa rupanya? Ada fotonya? Ayo, tunjukkan padaku. Bukan, jangan rebut ponselku. Ye Feng, cepat bantu aku hentikan dia. Benar. Kalau begitu aku akan membantu Zixia saja. Apa katamu? Mereka benar-benar berhasil membuatnya? Apa kau bilang? Mereka benar-benar berhasil? Ya, sekarang yang tersisa di Shinhai Technology. Tukang bersih-bersih adalah bibi keduaku. Dia sendiri yang bilang padaku. Betul sekali. Tak disangka, si pria tampan ini benar-benar bisa membuat sesuatu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka benar-benar berhasil membuatnya, maka semua investasi awal kita untuk mengakuisisi Shinhai Technology akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Tenang, aku sudah punya persiapan untuk ini. Meskipun mereka memiliki teknologinya, lalu bagaimana? Tanpa tim kreatif, itu hanya selembar kertas kosong. Ini adalah koneksi yang susah payah. Saya temukan, katanya dia adalah seorang kepala tim dari tim produksi Sunteng. Jika kita bisa membuatnya setuju untuk membantu kita,
mungkin kita bisa mengejar festival game. Ini satu-satunya kesempatan kita saat ini. Paman Qin, tenanglah. Kami pasti akan meyakinkan mereka. Paman Ye, Tuan Muda sepertinya akan menemui seseorang dari grup Y. Tapi menurut penyelidikanku, mereka bukanlah orang-orang dari grup Y. Apakah perlu memberitahu Tuan Muda tentang informasi ini? Kalian terus awasi. Pastikan keamanan Tuan Muda sepenuhnya. Juga, jangan ungkapkan identitas Tuan Muda untuk mencegah orang-orang yang menyanjungnya setiap hari mengganggu kehidupan normal Tuan Muda. Baik. Halo, kami dari Xinhai Technology. Kami mohon Anda membantu kami. Proyek kami benar-benar memiliki potensi yang bagus. Selama Anda membantu kami, menghubungi tim produksi, kami akan selamanya mengingat kebaikan Anda. Paman Qin, meskipun tidak membantu, Anda tidak perlu mempermalukan orang seperti ini. Ayo pergi. Tapi ini? Paman Qin, dia sama sekali tidak ingin membantu kita. Ayo, pergi. Tunggu, aku juga tidak bilang tidak mau membantu. Apa syaratmu? Itu tergantung adikku setuju atau tidak. Kebetulan sekali. Tak kusangka bertemu kalian di sini. Ayo kita pergi. Kalian tidak menginginkan tim produksi Sunteng ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Apapun yang terjadi hari ini, kita harus mendapatkan tim produksi ini. Hahaha. Lihatlah betapa menyedihkannya kalian. Hanya dengan kalian ingin membuat game yang sukses? Benar-benar mimpi di siang bolong. Pengantar makanan rendahan. Seorang CEO wanita dari perusahaan yang hampir bangkrut dan orang tua yang menyedihkan ini. Kalian benar-benar berpikir semudah itu membuat rencana permainan, lalu bisa sukses? Hahaha. Bukankah sekarang kalian memohon padaku seperti anjing? Jaga bicaramu. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Begini, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Manajer proyek yang kalian minta adalah kakak perempuanku, Chen Fengjiao. Sekarang, asalkan kau setuju menjadi kekasihku dan menyerahkan aset perusahaanmu kepadaku, mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup. Kalau tidak, setelah perusahaanmu benar-benar bangkrut, hidup atau mati, belum tentu. Kau mimpi. Ada masalah apa? Hadapilah aku. Kau menindas seorang wanita? Apa hebatnya? Pria ini, semangat pantang menyerahnya, sangat menawan, tampan, dan yang terpenting bertanggung jawab. Sangat langka. Menghadapimu, pria tampan, kau, temani aku semalam. Bukankah semua masalah akan terselesaikan? Aku malam ini saja. Apapun yang kau inginkan, akan kubantu kau mendapatkannya. Tidak mungkin. Kau harus tahu, di seluruh Baichuan, hanya aku yang bisa membantumu. Tapi jika hari ini, kau menolakku, jangan harap kau bisa bertahan di industri game Baichuan. Jangan lupa, keluarga Ye ada di belakangku. Kau tahu, aku bisa melakukannya. Ayo kita pergi. Meskipun bangkrut, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Sungguh romantis. Begini saja, kau minum semua minuman ini. Aku akan membantumu. Apa kau menepati janjimu? Tentu saja. Tapi kau harus cepat minumnya. Jangan buang waktuku. Untuk orang sepertimu, aku memberimu kesempatan ini sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Minum. Ye Feng, jangan minum lagi. Kau bisa mati jika terus minum. Aku sudah tua, tidak apa-apa. Biar aku yang minum. Ye Feng. Ye Feng.
Apa yang kalian lakukan? Ye Feng. Ye Feng. Kak, dia milikmu. Aduh, pada akhirnya jatuh juga ke tanganku. Cowok ganteng. Lihatlah dirimu. Benar-benar mempesona. Kau temani kakak malam ini, kakak jamin kau akan melayang. Siapa kau? Mengganggu urusanku. Pak Yanto, Tuan muda minum banyak alkohol, tapi sudah diberi obat penawar khusus. Bagaimana kita menangani wanita jahat yang mencoba melecehkan Tuan muda? Buang dia ke laut, rendam dia semalaman, tunggu sampai Tuan muda mendapatkan kembali identitasnya. Dia yang akan menanganinya sendiri. Baik, Pak. Yoga? Yoga? Lihatlah kalian yang menyedihkan ini. Rina, melihat orang yang kau cintai dibawa orang lain. Bagaimana perasaanmu? Kalau saja kau menerima lamaranku lebih awal, ini semua tidak akan terjadi. Kalian benar-benar menyedihkan. Ini salahku. Kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Kumohon, lepaskan dia. Ini salahku. Yoga, Yoga. Nona, apa kau baik-baik saja? Rina, tunggu saja. Ayo pergi. Nona, jangan gegabah. Kita harus mencari cara lain. Ini salahku. Aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi perusahaan orang tuaku. Sekarang aku bahkan tidak bisa melindunginya. Aku Sun Gokong. Bagaimana mungkin aku bisa terluka? Titisan Dewi. Aku kembali. Sayang, kamu tidak boleh seperti ini lagi. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bagaimana denganku? Tenang saja, aku tidak akan melakukannya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa lolos? Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Pokoknya samar-samar, diselamatkan oleh seseorang. Seharusnya Satpam KTV. Untungnya kamu baik-baik saja. Hanya saja sekarang semua jalan keluar kita telah diblokir. Kita hanya bisa menunggu kebangkrutan. Ingat. Ya. Sayang, apa ini? Ini saat aku sedang sial dulu. Bertemu seseorang, dia bilang dia dari keluarga Y, dan bilang aku adalah tuan muda keluarganya. Sudahlah, jangan bercanda. Aku harus mencari seseorang dulu untuk membereskan perusahaan. Sinhai Teknologi. Sebentar lagi akan hilang. Halo. Anu. Apakah kalian masih membutuhkan tuan muda? Ayah, Ibu. Maafkan aku. Tidak bisa melindungi perusahaan yang kalian tinggalkan untukku, ya. Sin, Paman Kin tidak berguna. Tidak bisa melindungi Sinhai Teknologi. Dan juga tidak bisa melindungimu. Tenang saja, Paman Kin. Kita pasti akan kembali. Yun. Apapun identitasku, aku pasti akan membantu Sinhai Teknologi keluar dari kesulitan. Hal yang aku janjikan padamu pasti akan kulakukan. Baiklah. Kalian sedang apa? Selamat datang, Tuan Muda. Datang, Tuan Muda. Sayang, ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Mereka tiba-tiba menemukanku dan bilang aku tuan muda keluarga Jaya. Keluarga Jaya? Apakah itu keluarga Jaya? Keluarga terkaya di kota Banjar. Jadi, kau tuan muda keluarga Jaya. Silakan pulang ke rumah, tuan muda. Mereka sepertinya tidak berakting. Mungkinkah aku benar-benar tuan muda keluarga kaya? Tuan muda?
Apa yang bisa saya bantu? Aku ingin berpartisipasi di konferensi game teknologi cepat. Bantu teknologi samudra keluar dari kesulitan. Mudah sekali. Setelah hari ini, teknologi tajamku akan menjadi yang terbaik di kota Banjar. Lalu aku akan mengalahkan teknologi cepat di Jakarta. Aku pasti akan berdiri di puncak. Apa yang terjadi malam itu? Bagaimana Jaya bisa lolos? Aku tidak tahu. Tapi pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi tidak masalah. Hari ini di festival game ini, aku harus memastikan teknologi samudra benar-benar hancur. Setelah kita sepenuhnya mengendalikan pasar game kota Banjar ini, kita akan berurusan dengan mereka perlahan. Ya, kita harus membalas dendam. Wanita jahat itu dan pria yang tidak tahu seberapa tingginya langit dan seberapa tebalnya bumi itu. Tidak akan hidup dengan tenang. Setelah hari ini, kita bisa di kota Banjar ini melakukan apapun yang kita mau. Teknologi samudra telah tiba. Bagaimana mungkin? Punya hak apa datang ke sini? Kartika Teknologi sebentar lagi akan bangkrut. Masih punya muka datang ke sini? Kamu. Kamu apa kamu? Lihatlah penampilan kalian yang melarat ini, seperti anjing kurap, dan juga kamu, Ye Feng, bukankah kamu hanya seorang pengantar makanan yang miskin? Berani sekali kamu berlagak di depanku. Mukamu benar-benar tebal. Suling Yun. Menurutmu, mengikuti pemuda miskin ini, apa ada masa depan? Lebih baik segera jatuh ke pelukanku. Aku masih bisa memberimu makan. Kartika Teknologi sudah mau bangkrut. Masih datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Su Feng Teknologi itu baru disebut penguasa industri? Sangat jaya. Kartika Teknologi itu apa? Apa hak mereka datang ke sini? Cepat pergi. Karena aku punya undangan. Kamu mau apa? Aku mau apa? Bagaimana mungkin kalian punya undangan? Pasti palsu. Melakukan kebaikan dengan membantu kalian menyelesaikannya. Hari ini, tim pengembang game baru yang dibawakan oleh Su Feng Teknologi kami adalah tim elit dari Sunteng Teknologi. Dengan adanya tim elit dari Sunteng Teknologi di Su Feng Teknologi, nantinya pasti tak terkalahkan. Dibandingkan dengan Su Feng Teknologi, Kartika Teknologi itu seperti semut. Intinya, Chen Chao memang hebat, bisa menarik tim elit Sunteng Teknologi. Kamu ketawa apa? Gila karena iri? Sama sekali tidak mungkin. Karena tim elit Sunteng Teknologi ada di Kartika Teknologi kami. Sok pintar. Ini adalah manajer grup Sunteng, juga kakak perempuanku. Dia bisa membuktikannya untukku. Bukankah kalian bilang punya tim elit Sunteng Teknologi? Mana buktinya? Saya bisa membuktikannya. Kakek tua dari mana ini? Sombong sekali. Kenapa dia tidak mengenalimu? Bukankah kau kepala pelayan keluarga Ye? Kau benar-benar dari keluarga Ye? Tuan muda, orang-orang di sini kelasnya terlalu rendah. Tidak sebanding dengan keluarga Ye kita. Saya akan mencari seseorang yang mengenali saya untuk memberi pelajaran kepada dua orang yang kurang ajar ini. Tuan muda, tenang saja. Orang yang saya cari sudah datang. Dia akan membalaskan dendam untukmu. Kalian semua, orang-orang tua dan lemah ini sedang membicarakan uang pensiun, ya. Demo sebentar lagi akan dimulai. Mari kita lihat apa yang bisa kalian tunjukkan. Seseorang, tampilkan game baru dari grup Su Feng kita. Demo berkualitas tinggi seperti ini. Pasti juara pertama hari ini. Teknologi Su Feng memang hebat. Sebentar lagi, kita harus pamer di depan Chen Chao, biar dia tahu siapa kita. Kalian, grup teknologi Sinhai punya apa? Jangan-jangan jauh-jauh datang, hanya untuk mempermalukan diri sendiri? Semuanya, perhatikan. Inilah game baru dari Sinhai Teknologi kami, Bai Wukong. Ini luar biasa, kisah cinta Zixia dan Zizun Bao, sangat indah. Sinhai Teknologi hebat sekali, jauh lebih baik daripada Chen Chao. Tidak mungkin kau yang membuatnya. Sudah kubilang, tim elit dari teknologi Sunteng ada di tanganku. Tidak, ini tidak mungkin. Aku baru saja dengar, tamu yang akan memberikan penghargaan. Hal ini adalah ayah kandungmu, Dajian. Benarkah? Kalau begitu juara pertama sudah pasti jadi milikku. Meskipun kalian punya tim elit, terus kenapa juara pertama hari ini sudah kupastikan jadi milikku? Kau benar-benar percaya diri. Lihat saja nanti. Sekarang saya umumkan yang menduduki puncak Sunteng Game Festival dan memuncaki daftar game Sinhai Teknologi. Ayah,
Apakah ayah salah baca? Juara pertamanya adalah milikku. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Rendahan itu. Kenapa dia bisa dapat juara pertama? Diam. Cepat berlutut dan minta maaf. Kenapa harus begitu? Karena dia adalah putra sulung Ye Group. Mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia, Tuan Muda Grup Y? Kalian berkomplot untuk menipuku, kan? Kalian berani menangkapku. Tahu siapa aku? Tuan Muda Ye. Putraku kurang ajar, tidak tahu sopan santun, Anda bermurah hatilah. Bebaskan keluarga Chen kami. Ayah, jangan memohon kepada mereka. Keluarga Chen kita tidak perlu tunduk pada siapapun. Dasar anak kurang ajar, apakah kau ingin menghancurkan keluarga Chen kita? Beliau ini, kepala keluarga Ye. Kekuasaan keluarga Ye tersebar di seluruh dunia. Hanya dengan menghentakkan kaki, bisa membuat dunia bisnis gempar. Beliau ini adalah keluarga Ye, yang telah dicari selama 20 tahun lebih. Satu-satunya pewaris. Kau menyinggung Tuan Muda Ye. Kau ingin membuat keluarga Chen-ku hancur berkeping-keping. Tuan Muda, bagaimana menurut Anda untuk menanganinya? Kalau begitu biarkan teknologi Xinhai mengalami semua yang telah mereka alami. Biarkan teknologi Sufeng juga mengalaminya, agar mereka tahu apa akibatnya menyinggungku. Berhenti, Fanny. Tuan Muda, saya tahu saya salah. Maafkan saya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Tuan Muda, bagaimana Anda ingin menangani ini? Usir dia dari Banjarmasin. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tuan Muda, saya benar-benar tahu saya salah. Tuan Muda. Hal yang kujanjikan padamu sudah kulakukan. Mulai sekarang, tidak akan ada orang yang mengganggumu lagi. Denganmu di sini, aku tidak takut apapun. Bidadariku, mulai sekarang, kita akan seperti di dalam game, hidup bahagia dan gembira bersama. Tak disangka, anak ini cukup pandai merayu wanita. Tentu saja. Jika di masa depan dia tidak baik pada putriku, aku tidak akan memaafkannya. Jangan khawatir. Orang yang diakui Tuan Mudaku pasti akan diperlakukan dengan baik. Hei, kau bilang cinta online ini bisa punya hasil yang bagus juga? Tentu saja. Hei, orang tua ini ketinggalan zaman ya. Aku punya pacar online. Iri kan? Hei, kau juga sudah tua. Cinta online? Kau tidak malu. Kau hanya iri dengan pesonaku. Aku akan menelepon daun kecilku. Dia Daun lembut kecil? seperti air, rendah hati dan sopan. Kok Bikin iri kedengarannya saja. familiar ya? Kau Tony? Kau daun kecil. Kubunuh kau. Orang tua sialan. Kau berani menipuku. Sayang, kenapa bangun sepagi ini? Sudahlah, aku mau bicara serius. Aku akan terlambat rapat. Terburu-buru kenapa? Di hatiku, kamu lebih penting 1000 kali lipat daripada pekerjaan apapun. Dasar gombal. Aku bilang ya, sekarang aku bekerja untuk seluruh keluarga Y. Aku tidak boleh malas, tahu? Aku harus pergi. Seluruh keluarga Y ini milikku. Milikku adalah milikmu. Lihat saja siapa yang berani bicara. Hanya kamu yang bisa bicara seperti itu. Ayah, aku punya pacar online ya. Apa? Aku tidak mengizinkan. Sayang, berikan ponselmu pada ayah. Ayah mau bilang, pacaran online itu benar-benar tidak bisa diandalkan.